Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Renungan hari ini berjudul Kekuatan untuk Sehari-hari, ditulis oleh Lisa M. Samra. Sahabat ODB, Every Moment Holy atau setiap momen sakral adalah buku kumpulan doa yang indah untuk beragam aktivitas, termasuk kegiatan sederhana seperti memasak atau mencuci pakaian. Itulah tugas-tugas yang perlu dilakukan, tetapi bisa terasa seperti rutinitas yang membosankan. Buku doa tersebut mengingatkan saya kepada kata-kata penulis G. K. Chesterton. Orang biasa berdoa sebelum makan itu baik, namun saya berdoa sebelum menggambar sketsa, melukis, berenang, bermain anggar, bertinju, berjalan kaki, bermain, menari, dan sebelum mencelupkan pena ke dalam tinta untuk menulis. Dorongan tersebut mengubah cara saya memandang beragam aktivitas saya sehari-hari. Terkadang saya cenderung memilih aktivitas-aktivitas saya ada yang bernilai rohani seperti membaca renungan sebelum makan, dan ada aktivitas lain yang saya anggap tidak terlalu bernilai rohani seperti mencuci piring setelah makan. Rasul Paulus menghapus pemilahan tersebut dalam suratnya kepada jemaat Kolose yang telah memilih untuk hidup bagi Yesus. Ia menguatkan mereka dengan kata-kata berikut. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus berarti memuliakannya lewat apa yang kita perbuat, sekaligus memperoleh kepastian bahwa Roh-Nya akan menguatkan kita untuk menyelesaikan semuanya itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan, semua kegiatan kita sehari-hari dalam hidup ini, setiap momen di dalamnya, dapat dimampukan oleh Roh Allah dan dikerjakan dengan cara yang memuliakan Tuhan Yesus. Sahabat ODB, bagaimana cara Anda memandang kegiatan sehari-hari telah berubah? Lalu bagaimana Anda dapat lebih mengandalkan kuasa Roh Allah untuk tugas Anda
hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu memampukanku untuk memuliakan-Mu dalam segala sesuatu yang kulakukan hari ini. Amin.